wabarakatuh. Sahabat Muslim, sejarah Islam mencatat sejumlah panglima perang terhebat sepanjang masa. Salah satunya adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu merupakan panglima perang yang mendapat julukan terhormat Hibbu Rasulillah, yang berarti orang yang dicintai Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, beliau radhiyallahu anhu banyak mendapatkan perlakuan istimewa dari Rasulullah SAW. Mulai dari mendapat pembelaan sampai dipercaya untuk menjadi pemimpin pasukan Islam di usia yang masih sangat muda. Beliau radhiyallahu anhu mulai memimpin perang pada usia 18 tahun. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sang panglima muda yang dicintai Rasulullah SAW. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu merupakan putra dari Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu dan Ummu Aiman. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu merupakan pelayan Rasulullah SAW dan Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah setelah ibunda beliau SAW meninggal dunia. Nabi sangat mencintai keduanya karena mereka sangat patuh dan setia serta dekat dengan beliau SAW dan termasuk orang-orang Muslim yang terdahulu masuk Islam. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu juga merupakan salah seorang putra di antara putra-putra Islam yang berada di atas jalan yang lurus, terlahir dalam lingkungan yang baik, dididik secara Islami dari sumbernya yang murni tanpa terkena polusi perilaku jahiliyah yang menyesatkan. Walau usianya masih relatif muda, namun Usama radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang ulet. Segala cobaan yang merupakan konsekuensi dari keimanan dan agamanya, ia tanggung dengan sabar, penuh loyalitas dan tekad yang membaja. Anak yang cerdas dan tawadu, pejuang di jalan Allah dan Rasul-Nya tanpa batas. Kecintaan Nabi kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu telah sampai pada taraf yang tidak dapat diungkapkan dengan tulisan maupun kata-kata. Nabi SAW bersabda, "Usama adalah orang yang paling aku cintai." Dan dalam riwayat lain, Usama radhiyallahu anhu berkata, "Nabi memeluk aku dan Al-Hasan lalu bersabda, 'Ya Allah, sungguh aku mencintai dua orang ini, maka cintailah keduanya.'" Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tumbuh menjadi pribadi yang begitu cerdik, pribadi besar, pintar, bijaksana, memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Tahu bagaimana menjaga kehormatan, paham mengenai penempatan sesuatu pada tempatnya atau strategi, senantiasa menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskannya kepada kemaksiatan, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi, pengasih dan dikasih oleh masyarakat sekitarnya, dan begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Usama dididik langsung oleh baginda besar Rasulullah SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu amat mengharapkan mati syahid di jalan Allah dari dalam lubuk hatinya, dan dia selalu mencarinya di tempat-tempatnya, yaitu di medan peperangan. Pada perang Uhud, Usama radhiyallahu anhu sebenarnya sangat berharap bisa ikut berjihad demi menggapai cita-citanya mati syahid di jalan Allah. Akan tetapi karena usianya yang masih belia, Nabi pun menolaknya menjadi anggota pasukan perang Uhud. Lalu pada perang Khandaq, Usama radhiyallahu anhu kembali meminta izin kepada Nabi SAW agar dibolehkan berjihad di jalan Allah. Karena melihat tekadnya yang kuat, hati beliau SAW pun luluh. Akhirnya beliau mengizinkannya, padahal saat itu usianya baru 15 tahun. Kemudian, pada perang Mu'tah, Usama radhiyallahu anhu ikut berperang bersama ayahnya di bawah komando sang ayah. Saat itu usianya belum mencapai 18 tahun. Di bumi para syuhada itu, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tempat di mana ayahnya terkena hujaman tombak-tombak musuh, hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Kendati demikian, Usama radhiyallahu anhu tidak patah semangat. Kematian ayahnya itu justru tidak membuatnya surut walau selangkah pun. Di usianya yang belum genap 20 tahun, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu terpilih atau ditunjuk langsung sebagai panglima perang oleh Rasulullah SAW. Alasan inilah mengapa beberapa sahabat lain mempertanyakan keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah SAW.
Mereka beranggapan bahwa masalah kepemimpinan pasukan adalah masalah besar. Mereka mengecam kepemimpinan orang yang usianya masih muda belia. Padahal, dalam pasukan itu terdapat beberapa sahabat yang senior, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin. Menanggapi opini demikian, Rasulullah pun bangkit seraya bersabda, "Apabila kalian mengecam kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti kalian juga mengecam kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, dia layak memegang jabatan itu. Jika ayahnya termasuk orang yang paling aku cintai, maka Usama pun termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya." Rasulullah mengutus Usama ikut serta dalam peperangan ke medan perang yang di sanalah ayahnya dan para sahabat lainnya mati syahid. Beliau SAW menjadikannya panglima perang pasukan yang akan menyerang Ubna di wilayah Surah yang berdekatan dengan Balqa. Ada yang mengatakan bahwa mereka diutus ke Abilus Zaid yang mengarah ke wilayah yang sama ke Surah. Beliau menyerahkan panji perang kepada Usama pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Akan tetapi, pasukan tersebut ditangguhkan keberangkatannya karena pada tahun itu Rasulullah SAW menderita sakit menjelang wafatnya. Keberangkatan pasukan itu ditangguhkan hingga pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pasukan Usama yang berjumlah 3.000 orang itu pun berangkat dengan cepat melewati jalan Zilmarwah dan Wadil Qura menuju Ubna dan atau Abilus Zaid di perbatasan wilayah Mut'ah. Sampai di pertengahan wilayah Qudo'ah, Usama dan pasukannya menghentikan sejenak perjalanannya dan mengutus pasukan berkudanya untuk menggugah hati penduduknya yang kuat keislamannya untuk ikut berperang dan menyadarkan orang-orang Islam yang murtad. Namun, kaum muslimin yang murtad dari penduduk kampung tersebut melarikan diri ke tempat yang cukup jauh, yaitu wilayah Dumatul Jandal. Mereka berkumpul di sekitar Wadi Atul Kalbi. Wilayah Damatul Jandal bukanlah sasaran yang direncanakan dalam pengiriman pasukan Usama. Juga tidak berada pada jalur yang akan dilewati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan menuju wilayah Hamqatain, lalu memerangi penduduknya. Daerah tersebut didiami oleh Bani Ad-Dobib dari kabilah Juzam dan Bani Khailil dari kabilah Likham. Mereka semua berhasil dilumpuhkan. Bahkan wilayah Abil pun berhasil dilumpuhkan dengan serangan dahsyat dan cepat. Penduduk wilayah tersebut ditawan, rumah-rumah, tanaman dan kebun kurma mereka dibakar, sehingga daerah tersebut dipenuhi kabut asap. Pasukan berkuda berkeliling dan berjaga-jaga di perbatasan, kalau-kalau di antara mereka ada yang melarikan diri. Pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menghabiskan waktu siang pada hari itu dengan berbagai penyerangan sehingga mereka memperoleh harta rampasan yang berlimpah. Tanpa bermalam lagi, sore harinya mereka langsung berangkat lagi hingga mencapai wilayah Wadil Qura dalam tempo 9 malam. Kemudian pasukan tersebut tiba di Madinah dengan selamat membawa hasil rampasan perang yang berlimpah. Pasukan ini tiba di Madinah setelah melakukan perjalanan selama 35 hari. Ada yang mengatakan 2 bulan dan beberapa hari. Mereka kembali dengan selamat tanpa ada yang terbunuh, sehingga kaum muslimin saat itu berkomentar, "Belum pernah kami melihat ada pasukan yang lebih selamat tanpa korban selain pasukan Usama." Pasukan Usama berhasil menuntaskan sebuah tugas yang memberikan pengaruh luar biasa dan berhasil melenyapkan orang-orang murtad Qudo'ah dari jalur yang mengarah ke Syam. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, panglima termuda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang di usianya yang belum genap 20 tahun. Semoga Allah meridhoi pemuda Rabbani, orang kesayangan Rasulullah sekaligus anak dari orang kesayangan Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.